Jokowi adalah kita. Kita tahu bahwa dari sisi pembangunan ya, pembangunan dalam artian infrastruktur ya, pembangunan di wilayah-wilayah terluar, terdepan ya, dan terpinggir. Banyak terjadi juga gitu, walaupun kemudian banyak yang tidak mengakuinya ya. Tapi kita lihat yang jelas ya, ketika beliau ngotot untuk memasukkan anaknya ya, walaupun dengan cara-cara yang dalam tanda kutip halus gitu kan, emas pada 2045 ya. Jadi ini yang kita lihat. Karena kenapa demikian? Karena memang kebijakan-kebijakan beliau yang tadinya misalnya lurus ingin membangun sumber daya manusia Indonesia, ternyata juga akhirnya melenceng. Yeah. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Di samping saya ada seorang tokoh yang kalau saya perhatikan di podcast ketika beliau ngobrol itu dalam 2 minggu, 1 bulan itu hampir 1 juta, Mas. Gitu. Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga Kang Deddy udah kehormatan Mas Anda hadir di sini dan kebetulan ke Bandung dan saya ingin memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Bagaimana kita bisa menimbang ya akhir rezim Jokowi ini dengan tadi kira-kira dalam konteks Pilpres ini kayaknya Pak Jokowi itu atau Pak Lurah itu sebut begitu maju kena mundur kena. Jadi misalnya kalau Prabowo Gibran menang itu tidak mudah, masyarakat sipil akan terus ya melakukan dalam tanda petik perlawanan, berarti legitimasinya terus akan diragukan, akan dipertanyakan. Kalau misalnya Ganjar dan Mahfud yang menang, tentu legasi dia, katakanlah apa yang telah dia lakukan itu, ya tentu akan mendapatkan koreksi. Apalagi kalau Amin yang menang, mungkin koreksinya 75%. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan itu semua? Saya kira ya, paling tidak apa yang Mas pikirkan ketika kita menimbang akhir rezim Jokowi ini? Terima kasih Kang Deddy. Ya, sebetulnya ketika saya pulang bulan Oktober 2021 ya, setelah bertugas sebagai duta besar di Indonesia saya melihat ya bahwa mudah-mudahan akhir dari pemerintahan Jokowi ini benar-benar sangat indah ya. Sangat indah buat beliau, sangat indah juga buat Indonesia ya. Kenapa demikian? Karena kan kita tahu ya, beliau masuk menjadi calon presiden pada 2014 itu dengan tagline-nya itu adalah Jokowi adalah kita ya. Jokowi itu adalah rakyat banyak ya. Jokowi adalah wong cile gitu kan. Jokowi juga bukan orang yang bagian dari dinasti ya, seperti bukan keturunan Presiden Soekarno, ya orang biasa-biasa saja, keturunan Soeharto ya, bukan juga berasal dari keluarga menteri dan sebagainya, orang biasa, tukang mebel gitu kan istilahnya ya. Kalau istilahnya Pak Prabowo ini tukang andong gitu kan. Nah makanya kemudian naik ya. Dan kita juga kaget juga ya, saya khususnya kaget ketika paling nggak 2 bulan terakhir lah, kalau dilihat dari bulan Agustus lah, Agustus itu berarti September, Oktober, November, Desember, 4 bulan terakhir itu ya, itu sudah ada satu perubahan, walaupun saya waktu itu masih belum yakin ya, apakah benar kemudian beliau akan cawe-cawe ya, akan mengintervensi partai-partai politik ya, khususnya pimpinan-pimpinan partai, walaupun saya udah melihat gejala-gejala bahwa beliau itu udah mulai masuk ke dalam barisan-barisan pendukung beliau ya, yaitu istilahnya itu organisasi-organisasi yang
pendukung Jokowi lah pada saat itu ya. Walaupun dia mengatakan tunggu tanggal mainnya, tunggu perintah saya dan sebagainya ya. Dan saya juga baru melihat bahwa rupanya beliau serius ingin memajukan anaknya itu pada saat MK itu mulai membahas gitu kan usulan-usulan dari masyarakat ya mengenai umur dari calon presiden dan wakil presiden gitu kan. Dan sebelum kejadian itu sebenarnya Jokowi itu new hope ya untuk demokrasi ke depan karena tadi sistem meritokrasi sebagai contoh dia tidak dibesarkan oleh siapapun. Betul, ya. Betul. Jadi gini, oleh dinasti. Terima kasih untuk Kang Deddy juga mengingatkan saya supaya alurnya jelas ya. Jokowi adalah kita. Kita tahu bahwa dari sisi pembangunan ya, pembangunan dalam artian infrastruktur ya, pembangunan di wilayah-wilayah terluar, terdepan ya, dan terpinggir dari Indonesia ini juga cukup besar gitu kan. Dan kemudian juga beliau adalah orang yang berani misalnya melawan negara-negara Eropa, Amerika Serikat juga dalam kaitannya dengan saham Freeport misalnya, kemudian politik hilirisasi nikel dan sebagainya kan. Walaupun belakangan saya juga kemudian diingatkan sama ahli ekonomi, jangan lupa loh ya, itu dulu Presiden Venezuela ya, Hugo Chavez itu juga pernah melakukan misalnya pembelian investasi asing untuk kemudian dinasionalisasi dan kemudian akhirnya dia naik namanya dan kemudian terpilih menjadi presiden di Venezuela misalnya kan. Tapi Anda juga tahu bahwa kemudian beliau presiden Venezuela itu akhirnya juga menjadi diktator dan pernah digulingkan ya, walaupun tapi kemudian mendapatkan posisinya kembali akibat dari dukungan rakyat waktu itu masih besar kan. Kemudian juga kalau kita lihat ya, misalnya dalam kaitannya dengan hilirisasi ya, itu juga kalau dilihat misalnya rupanya pembangunannya itu sangat terlambat ya, dan kemudian juga jumlah material yang akan diproses melalui pemrosesan yang ada di dalam negeri itu juga jumlahnya tidak terlalu banyak misalnya kan. Dan kemudian kita lihat saja misalnya dalam kaitan nikel, berita terakhir kan ada penyeludupan nikel yang jumlahnya sampai triliunan rupiah gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi satu pemikiran baru di dalam pikiran saya, apakah benar itu pikiran mengenai membangun Indonesia atau ini hanya bagian dari politik pencitraan atau proses kapitalisasi. Betul ya. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan juga ya, bagaimana misalnya beliau itu rupanya sudah berpikir mengenai periode ketiga yang kemudian bisa harus dengan jalan amandemen konstitusi, yang kemudian waktu itu saya masih menjadi dubes, terus saya pikir wah kalau jadi harus amandemen konstitusi hanya untuk memasukkan beliau masuk menjadi periode ketiga atau tambahan 1 tahun apa 2 tahun, wah ini buat saya ini suatu hal yang nggak benar gitu kan, dan itu melanggar konstitusi ya. Dan itu rupanya terjadi juga gitu kan, walaupun kemudian banyak yang tidak mengakuinya ya. Tapi kita lihat yang jelas ya, ketika beliau ngotot untuk memasukkan anaknya ya, walaupun dengan cara-cara yang dalam tanda kutip halus gitu kan, itu tidak lazim. Buat saya ya, ini adalah satu hal yang benar-benar mengeluarkan demokrasi itu dari relnya yang sudah kita perjuangkan bersama sejak 1998 ya. Jadi kalau Anda ingat ya, itu kan perjuangan mahasiswa, intelektual dan juga tentunya berbagai kalangan ya dalam demo 98 untuk menggulingkan Presiden Soeharto itu kan juga kata kuncinya itu adalah hapuskan KKN ya. Jadi korupsi dan nepotisme. Dan pada saat itu kalau Anda lihat ya, itu KKN itu lebih banyak mengenai bagaimana Pak Harto membantu bisnis dari anak-anak dia ya, dan juga bagaimana Pak Harto pada akhir masa jabatannya mengangkat Tutut sebagai Menteri Sosial misalnya kan gitu kan. Jadi tapi tidak ada upaya Pak Harto untuk menjadikan anaknya ya
atau bahkan aturan, bahkan juga sang putra mahkota mantunya ya, yaitu Prabowo untuk menjadi pengganti beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, tapi kalau yang sekarang ini kan apa namanya itu Presiden Jokowi itu benar-benar kemudian ngotot ya untuk kemudian menjadikan anak sulungnya menjadi cawapresnya Prabowo, gitu kan? Dari situlah demarkasi Prabowo sebagai demokrat, populis, presiden untuk seluruh Republik Indonesia itu karena pembangunannya di mana-mana, bukan hanya di Jawa gitu. Tapi setelah itu berpisahlah dari Jokowi sebagai demokrat dengan Jokowi sebagai mungkin dalam tanda petik raja gitu. Ya, ini jadi kalau kita lihat ya, itu kalau kita belajar sejarah politik ataupun sejarah pemilu di berbagai negara, itu hampir-hampir tidak pernah terjadi ya proses di mana seorang presiden ya yang didukung oleh sebuah partai politik dan kemudian dia meninggalkan partai politik itu ya, yang membesarkan. Betul. Dan tidak ada misalnya koalisi ya di mana seorang presiden ya yang sedang berkuasa kemudian menggabungkan diri dengan calon presiden yang dikalahkan oleh beliau 2 kali masa pemilu ya, dan kemudian menitipkan anaknya untuk menjadi cawapres dari pesaing politiknya itu ya, dan kemudian dengan menggunakan partai yang bukan miliknya ya, termasuk juga misalnya bagaimana dia merebut atau ya mengambil alih posisi Partai Solidaritas Indonesia ya, dengan kemudian menaruh anaknya di situ ya, kemudian juga bagaimana kemudian dia juga menjadikan Golkar ya, Golongan Karya sebagai partai yang tertua dari sisi era Soeharto ya sampai sekarang ya, dan kemudian menjadi partai yang kemudian mencalonkan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden ya, atau kemudian dia menjadikan partai lawan politiknya yaitu Gerindra ya, seakan-akan sekarang udah menjadi partai penguasa yang membela dia mati-matian. Jadi kalau Anda lihat kan sekarang kan bukan PDIP lagi yang kemudian membela, tapi Gerindra yang pasang badan atau Golkar yang pasang badan. Pertanyaannya Mas Ari, ya, kenapa seyakin itu Jokowi menitipkan anaknya ke Prabowo? Apa iya Prabowo itu akan bisa menjamin? Itu yang jadi jawaban untuk Kang Deddy tadi ya, bahwa ini itu seperti makan buah si malakama ya. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa cuma dari kalangan civil society yang akan menentang, nggak bisa gitu Kang Deddy ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari hubungan antara Pak Prabowo dengan Jokowi kan juga tidak semanis itu ya. Maksud saya Prabowo tahu persis ya, untuk dia bisa menjadi presiden dia nggak mungkin berhadapan dengan PDIP dan Jokowi, dia menjadi bagian dari PDIP. Makanya pendekatannya adalah bagaimana memangku Jokowi ya, mengelu-elukan Jokowi dan kemudian memisahkan Jokowi dari partai utamanya ya, yaitu PDIP ya. Dan ini yang tampaknya bagian dari strategi konsultan politiknya Prabowo ya, untuk kemudian memisahkan Jokowi dari situ, mengelulukan ya, dan kayaknya Jokowi ini sekarang sedang menari di bawah genderang dari Gerindra atau khususnya Prabowo Subianto ya. Walaupun saya beberapa kali mengingatkan ya bahwa Prabowo ini kan juga hanya tahu bagaimana dia berstrategi atau bertaktik untuk terpilih menjadi presiden. Tapi Anda tahu di negara manapun begitu seorang presiden itu berkuasa, nggak mungkin dia berada di bawah bayang-bayang dari mantan presiden. Makanya saya katakan bahwa nggak lama ini koalisinya ya, paling 3 bulan 6 bulan ya, atau paling lama mungkin 1 tahun ya, di mana Prabowo itu akan menuruti apa yang menjadi keinginan dari Jokowi. Dan Anda juga lupa ya, jangan lupa bahwa biar gimana pun anaknya ini bukan kader Golkar asli ya. Dia juga bukan kader dari Gerindra, dan karena itu kalaupun misalnya pemerintahan Prabowo Gibran ini bertahan 5 tahun, ini masih sulit kemungkinan besar ya bahwa Gibran ini akan dicalonkan menjadi calon presiden baik itu dari Gerindra ataupun dari Partai Golkar. Kenapa demikian? Karena mereka juga punya
kader-kader sendiri yang dibina ya, dan juga pengalaman politiknya juga jauh lebih luas, jauh lebih besar, jauh juga lebih tinggi dibandingkan dengan apa namanya itu Gibran ya. Dan kemudian tentunya mereka juga nggak mau dong apa namanya itu mengajukan dari yang disebut dengan kader titipan itu, saya menggunakan anak kos ya, dibandingkan dengan mereka pastinya menginginkan kader-kader mereka sendiri yang udah berjuang atas nama partainya ya, dan kemudian sudah mengeluarkan dana, tenaga, dan pikiran bagi partai itu lebih banyak ya dibandingkan dengan Gibran yang cuma anak kos masuk menjelang pemilu. Ya. Jadi ini yang saya katakan, persoalan utamanya itu bukan ada di civil society, tapi di dalam koalisi politik itu sendiri. Ya. Dan jangan lupa juga ya, walaupun mereka yakin bahwa Prabowo Gibran ini akan menang, tapi saya masih mengikuti jalan pemikiran dari seorang juga yang melakukan polling di Indonesia ya, itu berkebangsaan Perancis, yang mengatakan kalau dia lihat dari sisi partai-partai pendukung ya, itu kalau kemungkinan yang paling besar untuk mendukung Prabowo Gibran itu udah pasti Gerindra ya. Tapi belum tentu Partai Golkar, belum tentu Partai Amanat Nasional, belum tentu Partai Demokrat, dan juga belum tentu partai-partai lain yang menjadi pendukung utama dari pasangan Prabowo Gibran ini. Kenapa demikian? Karena ini kan apa namanya itu mereka mungkin cuma mencari efek ekor jas ya bagi apa namanya itu politik untuk mendapatkan anggota DR dan juga DPRD dari partai itu dengan mendukung Prabowo. Tapi belum tentu mereka juga mengkampanyekan untuk mendukung Prabowo Gibran gitu. Jadi pertama untuk politik legislasi lah. Gitu. Pertama dari perspektif Prabowo dengan Gibran ini sebenarnya aliansi taktis, betul, bukan strategis. Ya. Kalau bukan strategis maka tidak ada jaminan ya Jokowi itu diamankan betul, kan betul, gitu Mas. Betul. Nah, yang kedua, koalisi antar partai-partai ini, partai pendukung, kalau dilihat dari konstituen itu kan tidak ada korelasi langsung. Jadi misalnya seluruh anggota Golkar, simpatisan Golkar otomatis misalnya mendukung nomor 2. Betul. Sama PAN juga kan gitu. Bahkan di Gerindra sendiri tidak 100%. Betul. Ada saja karena kan konstituen itu punya kemerdekaan sendiri. Betul. Kecuali caleg barangkali ya, atau pengurus aktif kan gitu. Nah, ini kan situasi-situasi yang bisa kita mengatakan tadi belum tentu otomatis tadi memenangkan pertandingan. Dulu aja Pak Jokowi kan tidak didukung oleh partai manapun kok toh menang kan akhirnya gitu. Betul. Nah, ini catatan-catatan ini apa nggak dibaca sama Pak Jokowi, Mas? Itu makanya kalau Kang Deddy baca tulisan saya di Harian Kompas ya, kuasa memanggul lupa, itulah penguasa ya. Jadi kadang-kadang orang yang sedang berkuasa ya, apalagi di akhir-akhir masa jabatannya, dia lupa siapa dirinya ya, dia lupa siapa pendukungnya ya, dia lupa bagaimana dia mengkampanyekan Jokowi adalah kita ya, dan dia juga lupa kepada para pendukungnya itu sendiri ya. Sebab kalau Anda perhatikan ya, siapa-siapa yang melakukan kritik tajam terhadap beliau itu adalah mantan-mantan pendukungnya sendiri. Dan kemudian kalau dilihat dari sisi apa namanya itu barisan-barisan yang mendukung beliau dari akar rumput ya, itu juga adalah yang sekarang apa namanya itu meninggalkan beliau juga ya. Walaupun beliau mengatakan bahwa berupaya keras misalnya untuk melakukan intervensi atau kemudian membuat executive order atau perintah eksekutif ya kepada jajaran-jajaran di bawah dia, belum tentu jajaran-jajaran itu akan juga mematuhi perintah itu. Saya beri contoh misalnya kan sekarang banyak sekali diributkan apakah TNI, Polri, ya, kemudian ASN, kepala desa ya ini akan boleh dikatakan mengikuti dalam tanda kutip ya keinginan beliau untuk menjadikan Prabowo Gibran itu menjadi presiden dan wakil presiden. Kenapa demikian? Karena saya yakin ya di banyak orang
yang ada di dalam lingkungan tersebut tentunya masih ada hati nurani, ya, masih ada misalnya pemikiran mengenai bagaimana menyelamatkan Indonesia secara umum dan juga demokrasi Indonesia ini secara khusus. Jadi itu yang harus kita ingat, ya. Dan buat saya Pak Jokowi ini bukan lagi part of the solutions bagi pembangunan Indonesia Mas 2045, ya. Tapi part of the problem ke depan. Bukan bagi part, tapi the core of the problem. Ya, karena kita lihat misalnya bagaimana masa depan demokrasi kita terhambat untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang substansial, itu justru disebabkan oleh Jokowi ini mandek pada 2024 ini, ya, 2024 ini. Saya bilang 2024 karena bulan depan ini kita 2 bulan lagi kita akan pemilihan umum. Padahal kalau misalnya Jokowi itu menjalankan saja tugasnya dengan sangat manis, legasinya akan sangat baik, ya. Baik itu buat pembangunan dan kemudian pembangunan SDM, juga termasuk pembangunan politik demokrasi di Indonesia. Tapi karena beliau itu ternyata punya keinginan-keinginan pribadi untuk kemudian menjadikan anaknya sebagai calon wakil presiden, ya, bukan mustahil juga bermimpi anaknya juga akan menjadi presiden jika Prabowo itu berhalangan tetap, ya, atau Prabowo tidak bisa lagi menjalankan tugasnya menjadi presiden. Itulah yang kemudian menghancurkan berbagai legasi-legasi yang sebetulnya ini sudah ada di tangan beliau, tinggal kemudian dipertahankan sampai 10 bulan mendatang, ya. Jadi itu yang jadi sebetulnya itu husnul khotimah, ya, kalau istilah orang Islam itu meninggal dengan penuh kedamaian, penuh amal soleh. Ya, itulah makanya di dalam tulisan saya itu kan juga saya tulis, ya, itu adalah bahwa beliau itu melupakan sangkan paraning dumadi, ya. Apa itu? Ya, itu tadi yang Anda katakan bahwa kita itu berasal dari mana, berproses jadi siapa, dan kemudian akan kembali kemana, ya. Atau kalau dalam Islam itu kita manusia kan berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah, ya. Atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa dalam proses politik, ya, Anda itu berasal dari siapa, kemudian jadi apa, dan kemudian mudah-mudahan nanti bisa menjadi siapa, kan. Padahal kalau beliau itu tidak ingin menjadikan anak atau keluarganya itu menjadi orang-orang penting di Republik ini, Anda bisa lihat, ya, bahwa beliau itu akan memenuhi keinginan dari rakyat tahun 2014 yang lalu, ya, bahwa beliau itu adalah presiden yang menjadi contoh yang baik bagi pemimpin bangsa di Republik ini, ya. Dalam dan ratusan tahun akan dikenang, ya. Betul. Tapi kalau sekarang ini beliau ngotot, itu ratusan tahun dia akan tercatat sebagai seorang presiden yang merusak demokrasi Indonesia, dan kemudian juga seorang presiden yang kemudian menggagalkan satu proses Indonesia emas pada 2045, ya. Jadi ini yang kita lihat. Kenapa demikian? Karena memang kebijakan-kebijakan beliau yang tadinya misalnya lurus ingin membangun sumber daya manusia Indonesia, ternyata juga akhirnya melenceng. Ya, maksud saya melenceng itu misalnya anggaran yang harusnya bisa difokuskan pada itu, ternyata akhirnya banyak kemudian dianggarkan untuk pencitraan politik, kemudian pemilihan umum pada 2024 ini, yang kemudian akhirnya biaya-biaya politik itu lebih banyak terserap untuk biaya menjadikan Gibran menjadi cawapres, ketimbang biaya-biaya ini bisa di-saving untuk menjadikan misalnya pendidikan untuk anak-anak yang masuk universitas itu jauh lebih murah dibandingkan dengan saat ini misalnya. Atau kemudian menjadikan Indonesia benar-benar menjadi negara yang combine, ya, antara industri dan pertanian, itu misalnya menjadi benar-benar berhasil. Sekarang Anda lihat, awal dari pemerintahan Jokowi, kan Anda tahu salah satu programnya itu adalah swasembada pangan. Itu bisa tercapai dalam beberapa waktu, ya, dan dengan cepat. Tapi Anda lihat di akhir masa jabatan beliau sekarang, ya, tidak ada bukti. Food estate juga gagal yang ditangani oleh Prabowo, ya.
dan kemudian juga swasembada beras itu juga gagal ya, dan kita sekarang kesulitan untuk mengimpor beras dari berbagai negara karena mereka juga menahan berasnya karena memang persoalan perubahan iklim ya, yang kemudian juga mereka juga ingin mempertahankan supaya rakyat mereka juga akan terpenuhi pangannya ya, ketimbang kemudian mengekspor ke Indonesia misalnya kan. Jadi hal-hal ini semakin lama semakin ketahuan ya. Makanya kalau teman saya misalnya ada yang mengatakan bahwa kita nggak berubah, tapi Jokowi dan keluarganya yang berubah. Tapi menurut saya sekarang nggak begitu ya, karena itulah borok-borok yang selama ini dipendam, selama ini tidak terbuka, sekarang terkuak ya, satu persatu ya. Saya beri contoh misalnya, dulu Anda tahu ya, begitu beliau menjadi presiden ya, itu kalau dia pulang tidak dalam istilah dinas ya, itu dia selalu naik misalnya pesawat di bangku ekonomi ya. Kita dulu lihat, wah iya bener nih, biasa, Jokowi ya, ini ada kita, masa presiden naik di bangku ekonomi ya, Jokowi adalah kita, rakyat jelata. Sekarang coba lihat ya, jadi bagaimana misalnya dia menggunakan kekuasaannya itu untuk meningkatkan misalnya elektabilitas dari mantan lawan politiknya ya, untuk kemudian disandingkan menjadi partner atau mitra bagi anaknya ya, dan ini nggak pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia ya, sejarah dunia gitu ya. Mungkin kalau soal pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi, saya kira tidak ada presiden yang semua memuaskan, ya kan? Betul. Sepanjang sejarah Republik ini. Betul. Tapi yang penting adalah orang-orang yang terhormat. Ya. Tokoh-tokoh bangsa, kaum intelektual yang selama ini memberikan legitimasi moral kepada Pak Jokowi, itu sekarang itu sudah mengambil demarkasi yang jelas dan melakukan perlawanan karena ini sudah prinsip gitu Mas. Itu saya kira kehilangan besar. Nah, kita prediksi misalnya kalau dalam, katakanlah kan ada orang yang bilang 1 putaran, 2 putaran, tapi tidak mudahlah untuk 1 putaran. Let's say itu 2 putaran. Kalau misalnya ternyata di 2 putaran itu Ganjar lebih tinggi daripada Prabowo, Gibran, Ganjar Mahfud, atau Anies misalnya lebih tinggi daripada Prabowo, Gibran. Mungkin nggak aliansi taktis itu berubah? Jokowi itu misalnya mulai melakukan manuver yang lain atau pindah haluan misalnya. Ya, jadi begini ya, kenapa dia ngotot supaya bisa 1 putaran dengan perolehan suara 51%? Karena memang kalau masuk ke putaran kedua itu jauh lebih berat ya. Kenapa lebih berat? Saya beri contoh ya, di partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Bersatu itu tidak ada lagi pemilihan legislatif. Ya, tentunya anggota legislatif yang sudah terpilih, apalagi yang tidak terpilih, akan malaslah bicara mengenai paslon Prabowo Gibran. Ya, mereka juga udah kehabisan dana, mereka juga udah kehabisan gelora politiknya. Ya, 1. Kedua, ya Anda juga tahu pasti semua aparat yang tadinya juga menyatu ya, atau bisa membantu agar Prabowo dan Gibran itu menang dengan berbagai cara ya, baik yang terselubung maupun yang terbuka ya, itu juga tidak memiliki lagi keberanian untuk melakukan intervensi politik ya. Kemudian yang ketiga itu adalah misalnya akan ada koalisi-koalisi baru ya, baik yang dari Koalisi Indonesia Bersatu misalnya, Koalisi Indonesia Maju ini kemudian bisa bergabung dengan koalisinya PDIP, Hanura, P3 ya, dan juga Perindo ya, atau bisa juga ada satu koalisi baru ya antara kelompok Anies ya dan Muhaimin untuk kemudian juga menyatu dengan kelompok paslon nomor 3. Ya. Jadi 1-3 bisa masuk, juga sebagian dari
pendukung paslon nomor 2 itu juga bukan mustahil terjadi koalisi baru itu. Nah makanya kalau Anda lihat ya, kalau dalam istilah politik ya, Jokowi ini emang sekarang ini selalu melihat kayaknya ini harus zero sum game ya. Jadi dia menang atau dia kalah ya, atau kemudian dalam pertempuran dia to kill or to be killed ya. Jadi ini yang terjadi dan makanya itu yang kemudian yang dikhawatirkan sama banyak orang ya, kalau kemudian dia melakukan apa saja ya, maksud saya justifies the mean lah, menghalalkan segala betul, cara. jadi dia menghalalkan segala cara hanya untuk misalnya menjadikan anaknya itu menjadi wakil presiden ya. Dan Anda juga tahu ya, itu awalnya kan dari sisi politik dia menggalang para relawan. Dari segi politik juga, yang kedua dia menggalang semua partai-partai politik yang semua pimpinannya itu disandera sama dia ya. Ketiga, dia melakukan misalnya apa yang disebut dengan intervensi terselubung ya ke dalam Mahkamah Konstitusi supaya pasal mengenai usia calon presiden dan wakil presiden itu diubah ya kan. Dan kemudian sekarang misalnya banyak sekali rekayasa politik ya, bagaimana menggunakan aparat ya untuk misalnya mencabuti baliho ataupun tanda gambar dari lawan politik dan memasang baliho ataupun tanda gambar dari partai yang lain gitu. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya manuver-manuver politiknya tidak menjamin ke depan dia memiliki nasib yang pasti. Ketidakpastian Jokowi setelah Pilpres ini menjadi persoalan kita. Sampai jumpa.